Cerita dimulai dengan memperkenalkan seorang wanita bernama Ica yang bekerja sebagai sales promotion girl di sebuah mall. Ica tinggal di sebuah kos-kosan yang dikelola oleh Bu Adeng yang sudah menganggap Ica seperti anaknya sendiri. Bu Adeng juga punya seorang anak laki-laki bernama Abner. Setelah sarapan pagi, Ica bersiap untuk pergi bekerja. Di tempat kerja, Ica memiliki dua teman dekat, yaitu Melay dan Inday. Pagi itu seperti biasa, mereka mengikuti briefing rutin yang dipimpin oleh manajer mereka yaitu Galvez sebelum memulai aktivitas kerja. Saat sedang melayani seorang pelanggan, Ica melihat seorang wanita yang terlihat mencurigakan. Wanita itu membawa banyak pakaian ke kamar ganti dan ketika keluar, ia tampak berpura-pura sedang hamil. Ica mencoba menegur wanita itu karena merasa ada yang tidak beres. Namun wanita tersebut malah marah-marah menuduh Ica bersikap kurang sopan. Situasi menjadi semakin tegang hingga akhirnya Galvez datang untuk melerai. Meski Ica merasa tersinggung dengan perlakuan wanita itu, dia tetap berusaha tenang. Namun saat wanita tersebut terus memprovokasi, Ica dengan dukungan Galvez akhirnya membongkar pakaian yang dipakai wanita itu. Terbukti wanita itu mencuri beberapa pakaian yang disembunyikan di balik bajunya. Setelah kejadian sebelumnya, semua orang kembali fokus pada pekerjaan mereka di pusat perbelanjaan. Ica melanjutkan tugasnya dan bertemu dengan seorang pelanggan pria yang berniat membeli sepatu. Namun pria tersebut ternyata lebih tertarik mengagumi kecantikan Ica dan bentuk tubuhnya, membuat Ica merasa tidak nyaman. Meski berusaha sabar, situasinya semakin memanas. Melihat kejadian itu, Galvez segera turun tangan dan meminta Melay untuk menggantikan Ica melayani pria tersebut. Setelah itu, Galvez memanggil Ica ke ruangannya. Di sana Galvez menasihati Ica agar selalu mengutamakan kepuasan pelanggan dengan mengingatkan prinsip bahwa pelanggan adalah raja. Ica mencoba menjelaskan situasinya, tapi Galvez tampak tidak peduli. Ketika Ica dalam posisi sulit, Galvez justru memanfaatkan keadaan tersebut. Ia bersedia memaafkan Ica dengan syarat Ica harus setuju untuk bermain futsal dengannya. Dengan berat hati, Ica terpaksa menerima syarat itu. Tak lama kemudian datang Dev, anak pemilik pusat perbelanjaan tempat Ica bekerja. Dev berbicara dengan ayahnya yang memutuskan untuk menyerahkan tanggung jawab kepimpinannya kepada Dev karena kondisi kesehatannya yang menurun dan membutuhkan perawatan. Ketika itu, Dev meminta bantuan Ica untuk memilih pakaian yang cocok. Namun tanpa diduga, Dev mengajak Ica ke kamar ganti dan di sana mereka secara tiba-tiba justru memulai permainan futsal. Setelah jam kerja usai, pacar Ica yang bernama Roman yang merupakan seorang polisi datang menjemputnya. Roman mengajak Ica jalan-jalan, namun Ica menolak karena ia tahu Roman sudah beristri. Meski begitu, Ica merasa tidak punya pilihan lain selain menjalani hubungan dengan Roman. Sebenarnya, ia seperti tawanan Roman. Sudah lama Roman merawat Ica karena ayahnya dipenjara dan hanya Roman yang tahu di mana ayah Ica berada. Selain itu, Ica memiliki hutang besar kepada Roman yang membuatnya tidak bisa keluar dari hubungan itu. Roman sering bersikap kasar kepada Ica dan itulah alasan Ica selalu menuruti semua permintaannya. Malam itu, mereka pergi ke sebuah tempat untuk mengadakan pertandingan futsal. Keesokan paginya, Ica baru saja kembali ke kosan. Bu Adeng, pemilik kosan yang juga sudah menganggap Ica seperti anak sendiri, memberinya peringatan. Ia meminta Ica untuk tidak pulang terlalu larut karena merasa malu terhadap tetangga. Setelah memberi peringatan, Bu Adeng berangkat mengajar, sementara Abner anaknya pergi ke sekolah. Namun sebelum sampai di sekolah, Abner mendapat kabar bahwa guru mereka tidak masuk. Abner pun memutuskan untuk pulang. Saat tiba di rumah, ia melihat Ica sedang tidur. Tak lama, Ica terbangun karena mendapat telepon dari Roman yang menyuruhnya segera mengemas barang-barang dan bersiap pergi dari kosan tersebut. Sebelum pergi, Ica masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Di sana tanpa sengaja ia melihat Abner sedang melakukan sesuatu yang tidak terduga, yaitu senam 5 jari. Melihat itu, Ica tertawa kecil dan memaklumi perbuatan Abner mengingat usianya yang masih remaja. Rupanya Abner sangat terobsesi dengan Ica. Ica kemudian memberikan beberapa tips kepada Abner tentang cara bermain futsal yang baik dan benar.
Namun di tengah momen itu, Bu Adeng tiba-tiba pulang ke rumah. Permainan mereka pun terpaksa dihentikan agar Bu Adeng tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Setelah itu, Ica segera mengemasi barang-barangnya dan berpamitan kepada Bu Adeng. Dengan perasaan yang berat, ia mengatakan bahwa dirinya harus pergi dan tidak akan kembali lagi. Kepergian ini terasa menyakitkan bagi Ica karena Bu Adeng sudah ia anggap seperti ibunya sendiri. Sementara itu di tempat lain, Indai terlihat sedang berbicara dengan Galvez. Ia meminta maaf karena belum bisa melunasi hutangnya. Sebagai gantinya, Indai mencoba menawarkan permainan futsal kepada Galvez sebagai solusi. Saat waktu pulang tiba, Roman datang mencari Ica dan bertanya kepada Melai. Melai menjelaskan bahwa hari itu Ica sedang libur dan tidak masuk kerja. Namun Roman tidak percaya begitu saja dan memutuskan menemui Galvez untuk menanyakan keberadaan Ica. Ketika bertemu Galvez, Roman meluapkan kemarahannya karena perilaku buruk Galvez terhadap Ica dan karyawan wanita lainnya. Di tengah kekacauan itu, seseorang diam-diam menyelinap masuk pintu parkiran. Orang itu ternyata adalah Ica. Dengan sengaja ia membakar panel listrik yang menyebabkan seluruh pusat perbelanjaan terbakar. Setelah itu, Ica menuju ruang berangkas untuk mengambil uang dan dokumen penting. Saat hendak pergi, Ica menemui Melai yang telah menjadi korban rencana Roman. Ternyata semua ini adalah rencana yang telah disusun sebelumnya oleh Roman dan Ica. Melihat sahabatnya yang menjadi korban, Ica merasa sangat sedih. Ia lalu meninggalkan kartu identitas dan dompetnya agar orang-orang mengira dirinya telah meninggal dalam kebakaran tersebut. Cerita kemudian beralih ke masa lalu ketika Ica pertama kali bertemu Roman. Roman mengajaknya tinggal di rumah bersama istrinya bernama Monica. Dari situlah penderitaan Ica dimulai. Monica tidak suka dengan keberadaan Ica dan ketika Roman tidak ada, Monica sering memperlakukan Ica dengan kasar seperti seorang pembantu. Meski Roman kadang membela Ica, ia tidak sepenuhnya melindunginya dari perlakuan Monica. Roman juga sering mengajak Ica bermain futsal secara diam-diam dan memintanya merahasiakan kegiatan tersebut. Suatu hari, Monica memergoki Roman dan Ica sedang bermain futsal. Dengan penuh amarah, Monica langsung mengusir Ica dari rumah mereka. Karena tidak memiliki keluarga atau tempat lain untuk berlindung, Ica akhirnya hidup di jalanan. Roman kemudian menemukan dan membawa Ica ke sebuah tempat perlindungan rahasia yang dikelola polisi, tempat mereka menyembunyikan saksi atau korban kejahatan yang nyawanya dalam bahaya. Di sana, Ica diperlakukan dengan baik dan diajari berbagai keterampilan untuk bertahan hidup. Pengalaman tersebut menjadi titik balik bagi Ica untuk membebaskan dirinya dari cengkeraman Roman dan memulai perjalanan mencari ayahnya. Sementara itu, Dev terlihat sedang bermain judi. Keberuntungan berpihak padanya dan ia memenangkan sejumlah uang besar. Meski awalnya berniat berhenti, lawannya yang kalah tidak bisa menerima kekalahan itu. Saat Dev berusaha melarikan diri, Ica datang untuk menolongnya. Sebagai bentuk terima kasih, Dev memberinya pekerjaan di pusat perbelanjaan milik keluarganya. Selama 3 tahun, tidak ada yang tahu bahwa Ica dan Dev sebenarnya saling mengenal. Ica ditugaskan menjadi mata-mata di pusat perbelanjaan itu sebagai bagian dari rencana besar. Ia bahkan menjalin hubungan dengan Dev untuk melancarkan misinya. Hubungannya dengan Roman pun ternyata hanya bagian dari strategi yang telah direncanakan dengan sangat matang. Keributan Ica dengan pelanggan ternyata bukan insiden spontan. Semua itu adalah bagian dari rencananya untuk mencari tahu lokasi berkas audit dan tempat penyimpanan berangkas. Rencana pembakaran pusat pembelanjaan pun sudah dirancang sejak awal oleh Dev dengan tujuan mendapatkan uang asuransi untuk menyelamatkan dirinya dari kebangkrutan. Setelah rencana mereka berhasil, Ica dan Dev bertemu di lokasi tertentu untuk merayakan keberhasilan mereka. Namun mereka sepakat untuk berpisah dan memastikan rahasia rencana ini tetap aman. Sebagai bentuk penghargaan, Dev memberikan sejumlah uang besar kepada Ica. Sebelum berpisah, mereka memutuskan untuk mengakhiri pertemuan tersebut dengan bermain futsal sebagai simbol perpisahan. Cerita kemudian kembali ke masa lalu di mana Ibu Ica menjalin hubungan gelap dengan seorang pria yang bekerja sebagai pembunuh bayaran.
Ica dan ibunya sering diminta untuk membereskan sisa-sisa pekerjaan dari pria itu. Hingga suatu malam, pria tersebut mencoba mengajak Ica bermain futsal. Namun, tiba-tiba ayahnya datang untuk menyelamatkan Ica dan perkelahian sengit pun terjadi di antara mereka. Di tengah kekacauan itu, tanpa sengaja, ibu Ica terkena dampak pertikaian tersebut hingga ia kehilangan nyawanya. Dengan rasa marah dan ketakutan, Ica akhirnya menyingkirkan pria tersebut. Melihat situasi ini, ayahnya yang ingin melindungi anaknya mengaku bahwa dialah yang bertanggung jawab atas kematian pria tersebut. Akibat pengakuannya, ayah Ica ditangkap oleh seorang polisi bernama Roman. Roman yang melihat bahwa Ica kini tidak memiliki keluarga lagi, memanfaatkan keadaan tersebut untuk menjebaknya. Inilah awal pertemuan Ica dengan Roman yang menjadi awal dari penderitaan yang harus ia jalani selama ini. Kembali ke masa sekarang, Ica sedang menelpon Roman untuk memberitahu bahwa ia sedang dalam perjalanan ke penjara tempat ayahnya ditahan, seperti yang Roman tunjukkan sebelumnya. Ica juga memberitahu bahwa ia telah melunasi semua hutangnya kepada Roman, sehingga keduanya sudah tidak memiliki kewajiban satu sama lain. Sesampainya di penjara, Ica segera mencari informasi tentang keberadaan ayahnya, namun ia menerima kabar buruk bahwa ayahnya telah meninggal dunia karena terinfeksi virus. Mendengar kabar itu, Ica merasa sangat sedih karena ia tidak sempat bertemu dengan ayahnya sebelum meninggal. Waktu berlalu dan Ica kemudian bertemu dengan dua pria yang sedang membawa jenazah. Ternyata jenazah itu adalah jenazahnya Roman. Ica sengaja mengirim orang untuk menghilangkan Roman sebagai pembalasan atas semua penderitaan yang telah ia alami selama ini. Lalu film pun selesai.